Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Akhir duplikasi nama koalisi. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR sebagai poros pendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 bermetamorfosa dan berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Tanpa malu-malu, Prabowo mengakui pemilihan nama itu adalah copy paste dari koalisi yang memenangkan Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Prabowo beserta parpol mitranya telah secara vulgar mereplikasi langkah Joko Widodo. Padahal pada 2019, Prabowo memiliki riwayat sebagai kompetitor Joko Widodo. Saat itu, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno diusung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur. Perbedaan antara Prabowo dan Joko Widodo di kancah politik nasional juga berlangsung pada Pilpres 2014. Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa diusung Koalisi Merah Putih. Adapun Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala diusung Koalisi Indonesia Hebat. Sejarah pemilu membuktikan Prabowo telah 2 kali kalah menghadapi Joko Widodo. Dan untuk 2024, Prabowo telah berubah 180 derajat. Mantan Danjen Kopassus itu tidak lagi beradu argumen, apalagi berlawanan dengan Joko Widodo. Prabowo di konteks kekinian telah mengakui kehebatan Joko Widodo. Bagi Prabowo, mantan wali kota Solo itu adalah seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Bahkan dia mencitrakan diri rekat dengan Joko Widodo. Kita ialah tim Joko Widodo. Kita tidak malu-malu. Dan saya mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Itu kata Prabowo menjelang 2024. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sejak Agustus 2022 ikut mengusung Prabowo Subianto harus realistis. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Prabowo juga telah menaikkan deklarasi KKIR. Pada 13 Agustus, PAN dan Golkar bergabung. Hingga saat ini tidak ada perubahan nama koalisi. Bahkan Muhaimin menyambut bergabungnya kedua partai tersebut ke KKIR. Namun saat di acara ulang tahun PAN pada 28 Agustus, Prabowo resmi mengumumkan perubahan KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Prabowo mengaku telah berembuk dengan mitra koalisi, akan tetapi Muhaimin justru mengaku baru tahu. Terbentuknya nama koalisi baru tersebut bagi Muhaimin juga menjadi tiang pancang runtuhnya KKIR. PKB seakan diabaikan, padahal PKB adalah mitra pendiri koalisi. Wajar bila PKB kemudian mengambil langkah politik baru karena mereka merasa menjadi korban ketiadaan fatsun politik. Perubahan nama dengan menjalin nama yang plek dengan pengusung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin itu kemudian memunculkan beragam tafsir, seperti menampakkan sikap Prabowo yang tegak lurus dan loyal kepada Joko Widodo. Ada juga pandangan bahwa Prabowo miskin kreativitas sehingga hanya menduplikasi langgam Joko Widodo. Sehingga, seperti diungkapkan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad, langkah Prabowo menduplikasi Joko Widodo justru akan menjadi bumerang. Sebab, citra Prabowo sebagai pemimpin tegas akan luruh dan memperlihatkan sosoknya sebagai pengikut buta Joko Widodo. Padahal, salah satu karakter Joko Widodo adalah orisinalitas. Ada juga yang menafsirkan langkah duplikasi nama koalisi adalah usaha Prabowo berusaha mengklaim legitimasi sebagai kubu yang meneruskan pemerintahan Joko Widodo. Ujungnya adalah demi meraih simpati dan dukungan dari para loyalis Joko Widodo. Meskipun masa jabatan berakhir pada 2024,
Pengaruh Joko Widodo memang masih sangat berpengaruh. Berbagai survei telah mengungkapkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja maupun kepemimpinan Joko Widodo. Hanya saja, pendukung Joko Widodo diprediksi masih terpecah pada pemilu 2024. Antara Prabowo dan Ganjar yang diusung PDIP juga masuk ke dalam kutub keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo. Hanya saja, dikala Prabowo secara vulgar menonjolkan kesamaan dengan Joko Widodo, Ganjar mengaku bakal mengoreksi program Joko Widodo yang dianggap tidak tepat. Sastrawan William Shakespeare pernah mengungkapkan, apalah arti sebuah nama? Andai kata kamu memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi. Langkah Prabowo dan pendukung mengubah nama koalisi tentunya tidak serta-merta mengubah hasil pemilu. Duplikasi nama koalisi tentu tidak bisa membuat sosok Prabowo menjadi Joko Widodo. Joko Widodo pada 2014 dipandang sebagai sosok antitesa dari kepemimpinan gaya lama. Sosok pemimpin ndeso yang gemar belusukan, mengadang kekuatan priai. Bukan sebagai sosok yang gemar menduplikasi.